Halo semuanya, perkenalkan saya Cecilia Marcella, dokter adaptasi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah, di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif. Jadi pada kali ini, saya akan membahas tentang shock hipovolemik dan juga terapi cairannya. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa definisi shock. Shock itu adalah suatu keadaan yang memang mengancam nyawa, dan biasanya itu disebabkan oleh gangguan aliran darah atau berkurangnya oksigenisasi ke jaringan, di mana darah itu tidak mampu mencukupi kebutuhan tubuh. Dan biasanya akan ditandai dengan gejala-gejala dan juga tanda hipoperfusi jaringan. Untuk mendiagnosa shock itu biasanya didasarkan dengan tanda-tanda klinis seperti hipotensi, oliguria, dan juga hipoperfusi. Secara umum ada 4 jenis shock. Satu adalah shock hipovolemik, kedua adalah shock kardiogenik, ketiga adalah shock obstruktif, dan keempat adalah shock distributif. Berikut akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah shock hipovolemik. Jadi shock hipovolemik itu adalah kegagalan perfusi yang biasanya diakibatkan terganggunya sistem sirkulasi akibat berkurangnya volume darah dalam pembuluh darah. Dan biasanya itu kehilangan 1/5 atau lebih dari jumlah normal darah dalam tubuh. Dan ini akan mengakibatkan shock hipovolemik. Dan shock hipovolemik itu bisa disebabkan oleh dua hal. Satu, dikarenakan pendarahan. Kedua, karena tidak adanya pendarahan. Apa saja? Biasanya untuk hemorrhagic itu karena pendarahan akibat trauma maupun non-trauma. Dan yang kedua adalah non-hemorrhagic, itu seperti diare, muntah, atau kekurangan cairan, dehidrasi, luka bakar, ataupun dikarenakan diabetes insipidus. Dan dari hipovolemic shock itu biasanya bisa dibagi menjadi 4 kelas. Yang ke-1 adalah kehilangan darah hingga 750. Dan yang kedua 750 sampai 1500. Ketiga 1500 sampai 2000 mili. Dan yang keempat adalah lebih dari 2000 mili. Yang kita harus perhatikan adalah dari denyut nadi. Untuk kelas 1 biasanya pasien dengan pendarahan di kelas 1 akan menunjukkan kurang atau berkurangnya denyut nadi biasanya kurang dari 100. Dan selanjutnya di kelas 2 akan meningkat 100 sampai 120. Dan yang ketiga 120 sampai 140. Dan kelas 4 adalah lebih dari 140 kali per menit. Dan juga jika kita lihat dari tekanan darah sistoliknya. Untuk kelas 1 dan kelas 2 itu normal, dan dimulai dari kelas 3 dan 4 itu akan terjadi penurunan tekanan darah. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan pada denyut nadi dahulu, karena untuk tekanan darah menurun biasanya itu sudah terjadi keterlambatan pengenalan pada shock. Dan untuk tekanan nadi biasanya normal atau meningkat di kelas 1 dan akan menurun di kelas 2, 3, dan 4. Dan untuk frekuensi napasnya akan semakin tinggi frekuensi napas di kelas 4. Untuk urin output-nya juga di kelas 1 misalnya lebih dari 30 mili per jam, dan kelas 2 20 sampai 30 mili per jam, kelas 3 5 sampai 15 mili per jam, dan di kelas 4 adanya anuria, jadi tidak ada urin output sama sekali. Dan jika kita lihat dari status mental pasien, di kelas 1 biasanya masih terlihat agak gelisah, dan untuk kelas 2 akan cukup gelisah, ketiga sangat gelisah, dan kelas 4
adanya bingung atau letargi. Jadi untuk resusitasi cairan, biasanya di kelas 1 kita bisa menggunakan kristaloid, kelas 2 juga kristaloid, ketiga kita bisa menggunakan kristaloid dan darah, dan yang keempat kristaloid dan darah. Untuk resusitasi cairan akan saya jelaskan di slide berikutnya. Sebelum kita membahas tentang terapi cairan, mari kita lanjutkan untuk tipe-tipe shock. Yang kedua adalah shock kardiogenik. Dan shock kardiogenik itu dikarenakan oleh gangguan fungsi jantung. Dan tanda shock secara umum biasanya ditandai dengan 1. Penurunan tekanan rata-rata arteri atau MAP kurang dari 65 mm of mercury. Dan yang kedua, adanya peningkatan left ventricle end diastolic pressure lebih dari 18 mm of mercury. Dan yang ketiga, adanya berkurang indeks jantung kurang dari 2,2 liter per menit per meter kubik. Dan yang ketiga adalah shock obstruktif. Jadi shock obstruktif itu biasanya disebabkan oleh terganggunya mekanisme aliran balik darah oleh karena meningkatnya tekanan intraorakal atau terganggunya aliran keluar arterial jantung ataupun dikarenakan kedua-duanya. Jadi contohnya seperti emboli paru, tensi pneumotoraks, hipertensi pulmoner, tamponade jantung, ataupun dengan perikarditis konstriktif. Yang keempat adalah shock distributif. Ini terjadi kegagalan perfusi dan suplai oksigen yang disebabkan oleh menurunnya tonus vaskuler, dan ini akan mengakibatkan vasodilatasi dari arteri. Dan penyebab dari kondisi tersebut terutama komponen vasoaktif pada shock anafilaksis, ataupun dikarenakan bakteri dan toksinnya pada septic shock biasanya adalah endotoksin, atau dikarenakan hilangnya tonus vaskuler pada shock neurogenik. Jadi penata laksanaan shock hipovolemik itu 1, jangan berikan cairan melalui mulut. Kedua, untuk periksa ABC, airway, breathing, and circulation. Yang ketiga, buat pasien merasa nyaman dan juga hangat agar mencegah hipotermia. Keempat, jika kita mensuspek pasien ada cedera pada kepala, leher, ataupun punggung, kita tidak boleh banyak melakukan manipulasi posisi pasien. Yang kelima, jika ditemukan pendarahan eksternal, kita harus melakukan penekanan pada tempat luka. Yang keenam, jika kita menemukan benda asing yang memang masih tertancap pada luka, kita tidak boleh mencabutnya dengan sembarangan. Yang terakhir adalah melakukan elevasi pada kaki setinggi 30 sampai 45 derajat. Kenapa? Ini kita melakukan ini untuk memberikan vaskularisasi lebih ke organ-organ yang memang lebih penting seperti otak dan juga jantung. Jadi jika kita lihat fisiologi atau komposisi dari cairan tubuh pada perempuan dan laki-laki adalah berbeda, di mana untuk perempuan itu cairannya mengandung 50% dalam total massa tubuh, dan untuk laki-laki adalah 60%. Dari jumlah cairan atau persentase cairan ini, 2/3 itu merupakan cairan intraseluler atau bisa disingkat ICF. Dan sepertiganya merupakan cairan ekstraseluler atau ECF. Dari komposisi ekstraseluler atau ECF ini terdapat 2. 1 adalah cairan interstisial, dan ini mengandung 80% dari total cairan ekstraseluler. Dan 20%-nya merupakan plasma atau berada di dalam intravaskuler. Jadi apa tujuan dari terapi cairan di
hypothalamic shock. Satu adalah untuk mengganti cairan yang hilang. Kedua, untuk mengganti kehilangan cairan yang sedang berlangsung. Ketiga, mencukupi kebutuhan per hari. Keempat, mengatasi shock. Kelima, mengkoreksi dehidrasi. Dan yang terakhir, untuk mengatasi kelainan akibat terapi lainnya. Dan dari terapi cairan itu biasanya kita bagi menjadi dua. Apakah kita ingin melakukan terapi cairan untuk resusitasi atau sebagai terapi rumatan. Jadi apa itu resusitasi cairan? Ini ditunjukkan untuk menggantikan kehilangan akut cairan tubuh. Dan terapi ini juga digunakan untuk ekspansi cepat dari cairan intravaskuler, sehingga ini dapat memperbaiki perfungsi jaringan. Untuk ini biasanya kita bisa menggunakan koloid dan juga kristaloid. Yang kedua adalah terapi rumatan. Terapi rumatan itu bertujuan untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh dan juga memberikan nutrisi yang memang diperlukan oleh tubuh. Dan biasanya untuk terapi rumatan kita menggunakan elektrolit dan juga nutrisi. Berikut adalah jenis cairan dan juga indikasinya. Satu adalah cairan pemeliharaan. Ini digunakan untuk menggantikan kehilangan cairan tubuh melalui urin, feses, keringat, dan juga pernapasan. Yang kedua adalah cairan pengganti, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu untuk mengganti kehilangan air tubuh yang memang disebabkan oleh sekuestrasi atau proses patologi lainnya. Misalkan adanya fistula atau efusi pleura, ascites, drainase lambung, dehidrasi, dan juga jika ada pendarahan. Yang ketiga adalah cairan untuk tujuan khusus. Ini biasanya untuk mengkoreksi khusus terhadap gangguan elektrolit, keseimbangan asam basa, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah cairan nutrisi. Ini digunakan untuk nutrisi parental pada pasien yang tidak mau makan atau tidak boleh makan dan tidak bisa makan per oral. Jadi bagaimana kita memilih cairan? Cairan intravena itu bisa dibagi menjadi dua. Satu adalah kristaloid dan yang kedua adalah koloid. Jadi apa itu kristaloid? Kristaloid itu merupakan larutan di mana molekul organik dan inorganik itu dilarutkan dalam air. Dan cairan kristaloid itu bisa bersifat isotonik, hipotonik, ataupun dengan hipertonik. Dan cairan isotonik itu bisa berupa normal saline, ringer lactate, atau dextrose 5 water. Sedangkan untuk hipotonik bisa berupa 45% normal saline, 33% normal saline, dan untuk hipertonik bisa berupa dextrose 5,5 atau dextrose 5 normal saline atau dextrose 5 ringer lactate. Jadi apa saja kelebihannya? Satu, kristaloid itu aman, non-toksik, bebas reaksi, dan juga murah. Tapi kerugiannya adalah ini dikhususkan untuk hipotonik dan juga isotonik. Biasanya kemampuannya untuk menetap pada ruang intravaskular itu biasanya terbatas dibandingkan dengan cairan koloid. Jadi cairan kristaloid itu digunakan untuk resusitasi awal pada pasien dengan shock hemorrhagic atau septic shock, seperti pasien luka bakar, trauma kepala, dan juga pasien plasmaferasis dan reseksi hepar. Dan seperti saya sebutkan sebelumnya, untuk cairan kristaloid dengan isotonik, yang bersifat isotonik adalah normal saline atau enggak ringer lactate. Dan penggunaan normal saline itu dalam jumlah besar dapat menyebabkan asidosis hiperkloremik. Sedangkan untuk penggunaan ringer lactate itu dalam jumlah besar dapat menyebabkan alkalosis metabolik. Yang kedua adalah tipe cairan koloid. Jadi
Jadi cairan koloid itu disebut juga sebagai cairan pengganti plasma, di mana ini dapat menjaga tekanan onkotik sehingga cenderung dapat bertahan lebih lama dalam intravaskular. Koloid itu dapat mengembalikan volume plasma secara efektif dan juga efisien dibandingkan dengan kristaloid. Karena larutan koloid itu dapat mengekspansikan volume vaskuler dengan lebih sedikit cairan dibandingkan dengan larutan kristaloid. Berikut adalah perbandingan atau perbedaan dari kristaloid dan koloid. Kalau bisa kita lihat di sini, berat molekulnya di kristaloid adalah lebih kecil, sedangkan di koloid memang lebih besar. Dan untuk distribusinya, kristaloid akan lebih cepat, dan koloid itu lebih lama berada dalam sirkulasi. Kristaloid tidak ada pengaruh dari faal atau fungsi hemostasis, di mana koloid itu dapat mengganggu fungsi hemostasis. Dan untuk penggunaannya di kristaloid itu sebagai pengganti cairan dehidrasi dan juga pendarahan. Koloid itu biasa digunakan pada pendarahan yang masif. Untuk mengkoreksi pendarahan, di kristaloid itu harus diberikan 2-3 kali dari jumlah pendarahan. Sedangkan untuk koloid bisa diberikan sesuai dengan jumlah pendarahan. Dan pemberian cairan pada pasien bedah. Kita bisa menggunakan rumus Holiday segar, di mana 4-2-1 rules. Biasanya 4 mili per kilogram untuk 10 kilo berat badan pertama, dicampur dengan 2 mili per kilogram untuk 10 kilogram berat badan kedua, dan 1 mili per kilogram untuk tiap 1 kilogram berat badan berikutnya. Terapi cairan pada pembedahan. Jadi cairan yang hilang selama pembedahan biasanya adalah 1, defisit cairan puasa atau disingkat DCP. Kedua adalah kebutuhan cairan selama pembedahan. Ketiga, penggantian cairan karena pendarahan. Keempat, third space loss. Dan ini kita bisa menggunakan 4-6-8 rules. Tetapi di Morgan biasanya dituliskan adalah 2-4-6 rules. Dan prinsip terapi cairan pada pembedahan adalah 1, pendarahan pada pembedahan tidak selalu memerlukan transfusi. Dan yang kedua, untuk pendarahan di bawah 20% dari volume darah total, cukup hanya digantikan dengan cairan elektrolit seperti RL ataupun RA. Dan untuk bayi atau anak itu, pendarahan di atas 10% volume darah baru akan memerlukan transfusi. Jadi apa itu third space loss? Di mana kita menggunakan 4-6-8 rules. Jadi ini adalah kita harus melihat apakah operasinya itu atau bedahnya termasuk dalam golongan kecil, sedang, atau besar. Jika itu kecil, kita akan mengkalikan dengan 4 mili per kilogram per jam. Dan pembedahan kecil itu seperti hernia atau raised orifice ataupun dengan breast. Dan untuk yang sedang, kita akan mengkalikan dengan 6 mili per kilogram per jam. Dan ini seperti pembedahan di gynae, orto, ataupun torasik. Dan untuk pembedahan besar, kita menggunakan 8 mili per kilogram per jam. Dan biasanya contoh-contoh pembedahan besar adalah major bowel, vascular, ataupun dengan trauma. Jadi hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam pemberian cairan pasca bedah? 1 adalah umur, berat, tanda vital, status hidrasi, dan juga urin output. Yang kedua adalah pembedahan dan juga jumlah kehilangan darah. Yang ketiga adalah jumlah drainasinya. Keempat, penyakit penyerta, gangguan elektrolit, dan juga gangguan asam basa. Yang kelima adalah insatiable loss, hiperventilasi, dan juga demam. Fisiologi pasca bedah. Jadi perubahan apa saja yang terjadi pasca bedah? Biasanya stres akut itu dapat meningkatkan stimulasi simpatis dan akan mengakibatkan takikardia dan juga vasokonstriksi pada pasien.
Yang kedua adalah meningkatnya ACTH, ini akan menstimulasi adrenal gland untuk mensekresikan kortison dan juga aldosteron, di mana hormon ini akan mengakibatkan retensi natrium dan juga kehilangan kalium melalui urin, di mana bisa mengakibatkan hipernatremia ataupun hipokalemia. Yang ketiga adalah sekresi ADH, dan jika ADH meningkat, itu akan mengakibatkan retensi air, sehingga dapat mengakibatkan volume overload dalam tubuh. Baik, demikian dapat saya sampaikan untuk materi ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih.